Halo, saya Diadi Sriatna, NPM 1917051009. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem penggerak pada robot. Motor DC atau direct current. Motor DC terdiri dari rotor dan stator, juga seperti motor AC, hanya saja motor ini bergerak menggunakan arus DC. Motor ini adalah motor yang paling sederhana untuk pengaktifkannya. Hanya dengan memberikan tegangan DC, motor ini akan berputar secara kontinu. Membalik arah putaran motor dapat dilakukan dengan mengubah polaritas arus yang mengalir pada motor. Motor DC biasanya mempunyai kecepatan putar yang cukup tinggi dan sangat cocok untuk roda robot yang membutuhkan kecepatan gerak yang tinggi. Juga dapat digunakan pada baling-baling robot pemadam api. Kendali motor ini membutuhkan rangkaian half bridge. Rangkaian ini akan membuat arus mengalir pada motor melalui dua kutubnya secara bergantian sesuai arah yang diinginkan. Jenis-jenis motor DC yaitu ada brush, membentuk torka langsung dari listrik DC yang terhubung ke motor dengan menggunakan internal commutation, magnet permanen stasioner, dan magnet elektris berputar. Bekerja dengan prinsip Lorentz, yaitu jika konduktor penghantar arus ditempatkan di medan magnet eksternal akan mengalami torka atau gaya yang dikenal sebagai gaya Lorentz. Seperti gambar pada ini ya, sudah dijelaskan untuk konstruksinya. Lalu ada sinkronus. Sinkronus ini memerlukan commutation eksternal untuk menciptakan torka. Konstruksi sinkronus motor dapat dilihat pada gambar ini. Lalu ada brushless. Brushless menggunakan magnet permanen berputar dalam rotor dan magnet elektris stasioner pada housing motor. Desain ini lebih simpel daripada motor brush karena mengeliminasi komplikasi dari pemindahan power dari luar motor ke rotor yang berputar. Nih, jadi gambarnya lebih simpel daripada yang brush. Uncommuted, motor DC tipe lain yang tidak membutuhkan commutation pada gambar di bawah ini adalah contoh uncommuted motor, yaitu homopolar motor dan ball bearing motor. Lalu motor stepper. Motor stepper adalah salah satu jenis motor DC yang dikendalikan dengan pulsa-pulsa digital. Prinsip kerja motor stepper adalah bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit di mana motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor stepper tersebut. Motor stepper jenis-jenis motor stepper berdasarkan struktur rotor dan stator, yaitu ada motor stepper variable reluctance atau VR. Motor stepper jenis ini telah lama ada dan merupakan jenis motor yang secara struktural paling mudah untuk dipahami. Motor ini terdiri atas sebuah rotor besi lunak dengan beberapa gerigi dan sebuah lilitan stator. Ketika lilitan stator diberi energi dengan arus DC, kutub-kutubnya menjadi termagnetasi. Nah, perputaran terjadi ketika gigi-gigi rotor tertarik oleh kutub-kutub stator. Berikut ini adalah penampang melintang dari motor stepper tipe variable reluctance atau VR ini. Ini gambarnya ya, dari motor stepper VR ini. Lalu ada motor stepper permanen magnet atau PM. Motor stepper jenis ini memiliki rotor yang berbentuk seperti kaleng bundar atau tincang yang terdiri atas lapisan magnet permanen yang diselang-seling dengan kutub yang berlawanan. Dengan adanya magnet permanen, maka intensitas flux magnet dalam motor ini akan meningkat sehingga dapat menghasilkan torsi yang lebih besar. Nah, motor jenis ini biasanya memiliki resolusi langkah atau step yang rendah yaitu antara 7,50 hingga 150 per langkah atau 48 hingga 24 langkah setiap putarannya. Nah, berikut ini adalah ilustrasi sederhana dari motor stepper tipe permanen magnet. Ini gambarnya ya. Lalu ada motor stepper hybrid atau HB. Motor stepper tipe hybrid memiliki struktur yang merupakan kombinasi dari kedua tipe motor stepper sebelumnya. Nah, motor stepper tipe hybrid ini memiliki gigi-gigi seperti pada motor tipe VR, dengan juga memiliki magnet permanen yang tersusun secara aksial pada batang porosnya seperti motor tipe PM. Motor tipe ini paling banyak digunakan dalam berbagai aplikasi karena kinerja lebih baik. Motor tipe hybrid dapat menghasilkan resolusi langkah yang tinggi yaitu antara 3,60 hingga 0,90 per langkah atau 100 sampai 40 langkah setiap putarannya. Berikut ini adalah penampang melintang dari motor stepper tipe hybrid. Jenis-jenis motor stepper berdasarkan metode perancangan rangkaian pengendalinya ada motor stepper unipolar. Nah, rangkaian pengendali motor stepper unipolar lebih mudah dirancang karena hanya memerlukan satu switch atau transistor setiap lilitannya.
Untuk menjalankan dan menghentikan motor ini cukup dengan menerapkan pulsa digital yang hanya terdiri atas tegangan positif dan nol atau ground pada salah satu terminal lilitan atau wound motor, sementara terminal lainnya yang dicatu dengan tegangan positif konstan atau Vm. Nah, pada bagian tengah atau center tab dari lilitan seperti pada gambar berikut ini ya. Bisa dilihat pada gambar ini. Lalu ada motor stepper bipolar. Motor stepper dengan lilitan bipolar ini diperlukan sinyal pulsa yang berubah-ubah dari positif ke negatif dan sebaliknya. Jadi pada setiap terminal lilitan A dan B harus dihubungkan dengan sinyal yang mengayun dari positif ke negatif dan sebaliknya. Karena itu dibutuhkan rangkaian pengendali yang agak lebih kompleks daripada rangkaian pengendali untuk motor unipolar. Motor stepper bipolar memiliki keunggulan dibandingkan dengan motor stepper unipolar dalam hal torsi yang lebih besar untuk ukuran yang sama. Lalu ada motor servo atau servomotor. Servomotor adalah sebuah motor dengan sistem closed feedback, di mana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam servomotor. Motor ini terdiri dari sebuah motor, serangkaian gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk menentukan batas sudut dari putaran servo, sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor. Nah, servomotor ini biasanya hanya bergerak mencapai sudut tertentu saja dan tidak kontinu seperti motor DC maupun motor stepper. Walau demikian, untuk beberapa keperluan tertentu, servomotor dapat dimodifikasi agar bergerak kontinu. Pada robot, motor ini sering digunakan untuk bagian kaki, lengan, atau bagian-bagian lain yang mempunyai gerakan terbatas. Servomotor adalah motor yang dapat berlawanan yang mampu bekerja dua arah, yaitu searah jarum jam atau clockwise atau CW dan berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise CCW, di mana arah dan sudut pergerakan rotornya dapat dikendalikan hanya dengan memberikan pengaturan duty cycle signal PWM atau pulse width modulation pada bagian pin kontrolnya. Servomotor merupakan sebuah motor DC yang memiliki rangkaian kontrol elektronik dan internal gear untuk mengendalikan pergerakan dan sudut angularnya. Nah, prinsip kerja untuk motor servo ini dikontrol dengan mengirimkan pulsa listrik dengan lebar variabel atau biasa disebut dengan pulse width modulation atau PWM melalui kabel kontrol. Ada pulsa minimum, maksimum, dan tingkat pengulangan. Motor servo biasanya hanya bisa berputar 90 derajat ke arah manapun dengan total gerakan 180 derajat. Posisi netral motor didefinisikan sebagai posisi di mana servo memiliki jumlah putaran potensial yang sama di kedua arah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. PWM yang dikirim ke motor akan menentukan posisi poros. Dan berdasarkan pada durasi pulsa yang dikirim melalui kabel kontrol, maka rotor akan berputar ke posisi yang diinginkan. Motor servo diharuskan agar mampu melihat pulsa setiap 20 mili-detik atau ms, di mana panjang pulsa tersebut akan menentukan sebuah jauh motor berputar. Jenis-jenis servomotor yaitu ada servomotor standar 180 derajat, bisa dilihat pada gambar ini ya. Nah, servomotor jenis ini hanya mampu bergerak dua arah atau CW dan CCW dengan defleksi masing-masing sudut mencapai 90 derajat, sehingga total defleksi sudut dari kanan, tengah, kiri adalah 180 derajat. Nah, bisa dilihat pada gambar ini untuk jenis motor servomotor standar 180 derajat. Lalu ada servomotor continuous. Servomotor jenis ini mampu bergerak dua arah, CW dan CCW, tanpa batasan defleksi sudut putar atau dapat berputar secara kontinu. Nah, ini adalah merupakan gambar servomotor continuous. Nah, demikianlah penyampaian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.